Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah curahkan, sehingga alhamdulillah saat ini setelah selesai kita mendirikan ibadah salat malam sambil menunggu waktu subuh, kita bisa berkumpul dalam majelis kopi tahajud untuk bersama-sama berdiskusi ya mengenai dakwah. Dan tema kita pada malam hari ini adalah masih tentang edisi Zikrul Maut, atau kita berbicara tentang mengingat kematian ya. Mudah-mudahan Allah meridhai perbincangan kita, diskusi kita, kumpulan kita dari awal sampai akhir nanti. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswasana junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelum kita mulai, kita awali dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita tengok ke whiteboard. Sudah ada gambar di sini ya. Ini judulnya ya. Judul diskusi kita adalah mengenai dosa jariyah. Nah, ya. Hal yang sering kita dengarkan amal jariyah ya. Mudah-mudahan kebaikan ibu bapak menjadi amal jariyah gitu ya. Kalau dosa jariyah ini agak jarang orang nyebut ya. Tapi ada, nah ini ya. Makanya ini menarik kita kupas ya. Apa aja itu dosa jariyah, macam-macamnya. Ini ada 4 nih yang digambarin Koharun ya. Yang pertama adalah apa itu? Selfie aurat. Ya, kemudian yang kedua, usaha maksiat gitu ya, misalnya bikin karaoke, bikin tempat judi, ya pokoknya di situ mendatangkan mudarat, bukan manfaat ya. Kemudian apa lagi? Pengikut tempat keramat gitu ya. Kemudian apa lagi yang terakhir? Sales produk haram seperti riba dan murtad. Nah, kalau murtad ini sales gereja gitu ya. Menarik. Baik ya. Kalau kita mau ringkas dan kita permudah begini. Manusia itu, kita sebagai orang Islam ya, syarat masuk surga itu kan harus beriman dan beramal soleh ya. Ya, jadi innal ladzina amanu wa amilus sholihat, misalnya ini kanat lahum jannatun firdausi nuzula khalidina fiha ya, dan seterusnya. Jadi orang beriman beramal soleh, bagi mereka ganjarannya adalah surga firdaus, mereka kekal di dalamnya ya. Jadi syarat masuk surga itu 2, iman dan amal soleh ya. Amal soleh itu amal kebaikan. Jadi kita kalau mau masuk surga, selain beriman kepada Allah, beriman pada Rasulullah ya, pada Al-Quran dan seterusnya, juga harus melakukan amal kebaikan gitu ya. Amal soleh itu amal kebaikan. Nah, amal kebaikan itu nanti ada 2. Ada amal kebaikan yang akan menjadi amal jariyah ya. Amal jariyah itu artinya amal kebaikan yang tidak putus hanya sekedar di dunia saja, tapi akan berlanjut di akhirat ya. Apa saja pernah kita bahas ya di materi sebelumnya, dalam hadis Rasulullah SAW yang terkenal, idza matabnu adama in qata amaluhu illa salasun ya, yang artinya itu kalau anak Adam itu mati, putus amalnya kecuali 3 ya, yang bernama shadaqatun jariyah, au ilmun yuntafahu bihi, au waladun sholihun yad'ulah, yaitu shadaqah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak yang
soleh yang mendoakan orang tuanya, ini yang menjadi amal jariah. Ya, jadi amal jariahnya, amal solehnya di dunia misalnya sholatnya, sedekahnya, ya, baca Qur'annya itu putus semua. Ya. Tapi ketika dia melakukan 3 hal ini, ya, sedekah jariah, ilmu manfaat, anak soleh, maka walaupun dia udah mati, dia tetap mendapatkan pahalanya. Ya, anak soleh, dia udah meninggal, tapi anaknya soleh semua. Doain orang tuanya terus, ya, kirim pahala buat orang tuanya terus. Dia tetap dapat orang tuanya, ya. Dia dulu di dunia pernah memberikan ilmu yang bermanfaat, dia tetap dapat pahalanya, dan seterusnya. Ini sudah kita bahas. Nah, gimana kalau dosa jariah? Sebelum kita bahas dalil yang lain, dosa jariah itu dosa yang dilakukan di dunia, tapi dosanya masih kita dapetin walaupun kita udah mati. Apes kali ini. Ya. Jadi namanya apes, ya. Jadi dosanya dulu di dunia, tapi efeknya, ya, ganjarannya masih bisa kita rasakan walaupun kita udah meninggal. Jadi nggak putus itu. Ya, karena harusnya sama kayak utang. Utang itu kan walaupun dikerjakan di dunia, tapi kalau belum dilunasin sampai mati tetap utang. Sekalipun dia mati syahid, utangnya tetap tidak bisa dihapus kalau belum dibayar, kalau belum dilunasin gitu ya. Nah, ini nih menarik ya. Sama seperti dosa jariah. Dosa jariah juga begitu, ya. Nah, kalau kita mau bahas dalil yang paling gampang adalah kebalikan dari hadis amal jariah tadi, ya. Kalau di dunia kita misalnya meninggalkan ilmu yang bermanfaat, maka kita mati nanti akan dapat amal jariah, ya kan? Kalau di dunia kita meninggalkan ilmu yang sesat, berarti besok kalau kita mati, kita masih dapat dosa jariah, kebalikannya, ngerti nggak? Jadi kalau ilmu manfaat, ya, au ilmu yuntafau bihi, ya kan, ilmu yang bermanfaat yang Mas Arif lakukan, ketika di dunia misalnya, kemarin kita bahas apa namanya? Ngajarin santri bikin roti bakar. Mas Arif besok meninggal. Santri-santri Al-Hadid nerusin. Bahkan ada yang udah lulus, untuk menafkahi keluarganya dia jualan roti bakar gara-gara ilmu itu. Menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Dapat pahalanya. Inilah. Ada juga tapi ilmu yang sesat. Misalnya Mas Arif mengajarkan sesuatu pada orang misalnya, ya. Ini di kuburan ini nih kamu harus tahu nih, ya. Kuburan ini kuburan, bukan kuburan sembarangan. Ya. Sendang ini, tahu sendang ya? Mata air ini bukan mata air sembarangan, ya. Kalau kita minta, ya, sama simbah penunggu di mata air ini, ya. Kemudian kita minum akhirnya, kamu punya sakit sembuh, kamu punya masalah, kamu punya apa namanya itu nggak punya keturunan, semua apapun keinginan kamu akan terpenuhi. Wah, ini ya. Mati. Besoknya orang ramai datang ke situ gara-gara ilmu yang dikasih Mas Arif, ini ilmu sesat namanya. Nah, orang yang datang ke sendang itu minta-minta karena lantaran, ya, ajarannya Mas Arif, karena di situ Mbah Jenggot itu terkenal omongannya sakti kan gitu ya. Begitu Mbah Jenggot bilang sendang ini adalah memiliki apa namanya? Kehebatan, ya. Memiliki apa namanya itu satu kekuatan, ya. Keajaiban. Lama orang pada datang. Nah, orang-orang yang datang ke situ gara-gara ajarannya Mbah Jenggot ini, walaupun Mbah Jenggotnya mati, dosanya dapat dia. Kenapa? Karena orang percaya sama sendang, bukan percaya sama Allah. Bukan minta sama Allah, malah minta sama sendang itu, sama mbah penunggu sendang. Nah, ini nih contoh ilmu yang bermanfaat melawan ilmu yang sesat. Ya, ilmu manfaat dapat amal jariah. Ilmu yang sesat dapat dosa jariah. Anak juga sama. Kalau anak yang soleh mendoakan orang tuanya, maka orang tuanya dapat amal jariah. Tapi kalau anak yang ternyata kurang ajar, durhaka, brengsek gitu ya, ya, orang tuanya bisa kena apes. Kan ada gambarannya di hadis Nabi, ya. Ada orang tua amalnya bagus, luar biasa, mau masuk surga, ya. Begitu mau masuk surga ada yang protes. Ya, malaikat tunggu sebentar.
Ya, malaikat berhenti, kenapa? Saya ya misalnya si Rio, anak dari ya Pak Rehan itu. Iya, kenapa? Saya nggak rela bapak saya masuk surga. Wah ya. Kenapa kamu kurang ajar kamu ya? Karena saya selama di dunia tidak pernah dididik, tidak pernah diajarin, tidak pernah diberi contoh sama ayah saya bagaimana jadi Islam yang baik, sehingga saya jadi anak kurang ajar, anak durhaka, anak yang tidak berbakti kepada agama, anak yang pokoknya tiap hari kerjanya maksiat, sehingga saya masuk neraka. Akhirnya nggak jadi orang tuanya masuk surga, dibalikin masuk. Itu bencana itu di situ. Ya. Itulah dosa jariah. Ya. Maka didik anak kita, kalau kita udah mengajarkan anak kita, memberi contoh sama anak kita yang baik, maka lepas tanggung jawab kalau anak itu masih kurang ajar. Kurang apa misalnya? Ayahnya si Rehan udah cerewetnya minta ampun misalnya. Ya bapaknya si Harun udah cerewetnya minta ampun. Masih juga nggak mau berubah dia, masih juga kurang ajar, ya itu udah tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau kalau belum pernah diajarin, belum pernah dikasih tahu, belum pernah diarahkan, ya bahkan betul-betul sama sekali anaknya ini buta tentang agama gara-gara orang tuanya, maka orang tuanya kebalikannya, kalau anak soleh dapat amal jariah, kalau anak yang salah maka dapat dosa jariah. Ya. Yang ketiga, ya sedekah jariah tadi ya. Kalau sedekah jariah itu kan pengertiannya kita bangun masjid ya, nyumbang buat panti asuhan, kemudian bikin majelis taklim, itu dapat yang namanya amal jariah. Kita memberikan wakaf untuk kemaslahatan umat. Saya nyumbang tanah buat dipakai buat jalan misalnya ya. Selama jalan itu masih dipakai buat orang bermanfaat, ya kita dapat pahalanya. Kecuali jalan tol gitu ya, itu mau bisnis nih ya. Asal jangan sertifikat wakaf digadein gitu. Nah, ini contoh ya. Tapi ada orang yang kemudian kebalikannya ya. Misalnya saya tadi ya, mau ada orang punya uang mendirikan masjid ya. Ternyata si bolang, naudzubillah min dzalik, ini cuma contohnya. Kaya ya, ternyata bikin arena sabung ayam. Waduh gitu ya. Ternyata bikin klub malam. Wah. Di situ dijual minum-minuman keras ya. Di situ ada perzinahan ya. Di situ macam-macam maksiat di situ ngumpul itu. Narkoba juga ada. Wah, luar biasa. Ya. Ini usahanya maju. Ya, sampai bertahun-tahun mati yang punya. Ada di dalam kubur dan nikmati dan dosa jariah gitu ya. Ya. Setiap orang yang bermaksiat di situ karena tempat itu yang mendirikan, yang punya adalah si bolang, ya dosanya akan oper ke dia, transfer dosa kan gitu ya. Nah, ini dalil yang umum ya. Dalil yang khusus apa? Misalnya ada di hadis riwayat Muslim ini ya. Ini terkenal di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnata sayyi'ah." Barang siapa yang mempelopori satu keburukan dalam Islam, ya. Kana alaihi wizruha, maka baginya akan mendapatkan dosa dari keburukan itu. Ya. Belum sampai selesai sampai di situ. Wa wizru man amila biha min ba'di. Dan dosa orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya dia. Ini dosa jariah. Min ghairi an yankusu min auzarihi min syai'. Ya. Sekali dan tanpa dikurangi sedikit pun dosa dari orang yang melakukan itu. Tadi ya, sedikit melakukan dosa jariah. Ya kan? Kemudian ini bolang sama si Rio bikin dosa jariah gara-gara sih Diki mati ya. Rio sama ini dosa terus. Maka dosanya karena ngajarin si Diki sama si bolang ngalir ke dia, si Diki. Dosanya mereka juga ngalir ke dia kan gitu ya. Nggak ngurangi dosa mereka. Jadi double pokoknya. Pusing ya. Kalau kita berbuat baik kan kebalikannya. Ya kan? Berbuat baik ya, ngajarin mereka berdua jadi baik, dapat pahala. Mereka berdua bikin kebaikan, dapat tanpa ngurangi pahala mereka berdua. Itu kebalikannya. Makanya yang disebut dosa jariah itu kebalikan dari amal jariah. Nah, kalau dalil Qur'annya ada nggak? Kita buka misalnya surat 16 ayat 25 ya. Kita baca ya.
Surat 16 ayat 25. Surat An-Nahl ayat 25 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyahmilu auzarahum kama milatay yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Silakan artinya. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruk dosa yang mereka pikul itu. Nah, jadi ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri dengan sempurna. Dosanya aja udah banyak, ya. Belum selesai. Masih ditambahin lagi sebagian dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Nah, jadi masih ditambah dosa orang lain. Ya, ini dosa jariyah, ya. Makanya hati-hati kita. Jangan sampai ya kita kemudian meninggalkan dosa jariyah. Kalau meninggalkan amal jariyah bagus. Dosa jariyah jangan. Kemudian dalil yang paling umum ini paling gampang. Surat Yasin ayat 12. Ya, kita hafal ini ayatnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Yang artinya inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati. Ya, Allah hebat, Maha Kuasa ya. Wa naktubu ma qaddamu, ya. Kemudian Allah mencatat apa-apa yang mereka lakukan selama di dunia, wa atharuhum, dan bekas-bekasnya. Jadi bekas-bekas di dunia kita masih dicatat. Kalau bekas yang baik dicatat sebagai amal jariyah. Kalau bekas yang buruk ya tadi dosa jariyah, ya. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Semuanya udah dikumpulkan dalam satu kitab yang nyata. Yaitu yang namanya kitab Lauhul Mahfuz yang terkenal itu. Ini surat Yasin ayat 12. Nah, makanya matinya kita itu mau meninggalkan amal jariyah atau mau meninggalkan dosa jariyah, silakan pilih, ya. Kalau mau meninggalkan dosa jariyah ya maksiat terus, ya. Ya ajak orang terus buat berbuat bejat, berbuat keburukan, berbuat macam-macam. Ya, ajak orang maksiat terus. Maka nanti akan dapat tuh dosa jariyahnya. Tapi kalau mau meninggalkan amal jariyah, berbuat baik. Ajak orang berbuat baik, ajak orang terus dalam kebaikan, maka nanti akan dapat namanya pahala amal jariyah, ya. Oke, udah ada kopi tahajud, kita nikmati sambil santai. Ya, kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan menjadi berkah, diminum. Alhamdulillah. Ya, makanya hidup ini pilihan. Nah, life is choice, gitu ya. Kalau kita mau milih jadi orang baik, itu lebih baik. Kalau kita mau jadi orang buruk, ya jadi nanti akan jadi seburuk-buruknya orang, kan gitu ya. Naudzubillahi min dzalik. Baik, demikian mungkin kita bahas ya. Mudah-mudahan kita meninggalkan amal jariyah. Jangan meninggalkan dosa jariyah. Karena akan mengerikan. Dosa kita aja udah bikin kita repot. Dosa sendiri aja udah nggak kuat kita menerima hukumannya. Ditambah lagi dosa orang lain. Waduh, naudzubillahi min dzalik. Apa sih itu? Udah malaikat ini kok dosa siapa kok ditambahin ke saya? Lu lupa dulu di dunia lu ngajakin si Arif minum minuman keras. Ya, lu udah mati sampai sekarang si Arifnya masih mabok-mabokan. Nah, ya. Enggak kok, tuduh-tuduh. Malaikat dibilang tuduh-tuduh, tempeleng gitu ya. Ya. Jadi lagi udah disiksa, dosanya sendiri aja udah berat. Masih ditambah lagi, ini dosa siapa malaikat? Ini dosanya si Raka. Dulu yang kamu ajarin tuh berzina. Sekarang dia ketagihan, kerjanya berzina terus. Enggak kok, saya enggak ngajarin, saya cuma ngasih tahu doang. Sama aja loh, PA ini. Ya, gara-gara kamu akhirnya sekarang dia ketagihan kan gitu. Naudzubillahi min. Jadi
Nanggung dosa sendiri aja udah berat. Nanggung hukuman atas dosa sendiri aja udah luar biasa. Apalagi ketambahan dosa orang lain dilimpahin ke kita. Ya, dan ternyata tuh nggak sedikit banyak itu. Ya, dosanya si Harun, dosanya si Diki, dosanya belum selesai. Si Harun ngajak orang lagi. Ya, dosa orang itu balik lagi terus begitu. Aduh, naudzubillah min. Jangan makanya. Aku udah berbuat baik aja. Ya, aman. Demikian ya. Mudah-mudahan pemirsa dan penonton channel net ya atau Never Ending Dakwah Channel bisa semakin semangat untuk berbuat kebaikan, dan sama-sama kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.